Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi audit planning. Yang pertama, perencanaan audit. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus melakukan perencanaan penguasaan yang tepat. Itu yang pertama, agar auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, untuk menjaga supaya biaya audit terjangkau. Yang ketiga, menjaga kesalahpahaman dengan klien. Ada 2 jenis risiko yang ada pada audit. Yang pertama, risiko audit yang dapat diterima adalah sebuah ukuran berapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah gaji dalam laporan keuangan yang terdapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan dan opini wajar tanpa pengusulan atau unqualified dengan diterbitkan. 2. Risiko bawaan. Sebuah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah gaji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan merupakan sebuah bagian penting dari perencanaan audit. Karena hal tersebut dapat membantu dalam menentukan jumlah bukti yang diperlukan untuk dikumpulkan dan staf yang akan ditugaskan dalam penugasan tersebut. Perencanaan audit. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Yang kedua, memahami bisnis industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melakukan prosedur analisis awal. Yang kelima, menentukan tingkat materialitas dan menilai risiko audit yang diterima serta risiko bawaan. Yang keenam, menilai risiko kecurangan pengendali. Yang ketujuh, mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang kedelapan, mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Yang pertama, auditor menentukan apakah akan diterima klien baru atau akan memberikan jasa pada klien lama. Yang audit motivasi mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Yang keempat, auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan, termasuk penugasan audit dan spesialis audit yang diperlukan. Yang kedua, menerima klien dan keterlanjutan. Yang pertama, investigasi baru. Yang pertama, investigasi klien baru. Sebelum menerima, KAP akan melakukan penyelidikan terhadap klien tersebut, yaitu menganalisis calon kliennya dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan dan hubungan dengan KAP sebelumnya. PSA 16 atau SA 315 untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, untuk membantu auditor penerusnya untuk mengevaluasi apakah akan menerima atau menolak kontrak kerja. KAP yang mengevaluasi ada setiap tahunnya untuk menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak melanjutkan melakukan pengauditan, konflik-konflik sebelumnya mengenai ruang lingkup audit yang tepat, jenis opini yang dikeluarkan, imbal jasa atau hal-hal lain dapat menyebabkan auditor menghentikan hubungan. Auditor juga dapat menghentikan kontrak dengan klien setelah mengetahui bahwa dia tidak memiliki integritas. Menyelidiki klien baru dan mengevaluasi klien lama merupakan bagian yang penting dalam menentukan risiko audit yang dapat. Yang pertama, mengidentifikasi alasan klien untuk melakukan audit. Yang pertama, 2 alasan utama yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima adalah siapa para pengguna laporan dan apa mereka menggunakan laporan. Mendapatkan kesepahaman dengan klien. KAP PSA nomor 5 SA 310 mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan kesepahaman mereka dengan klien dalam perjanjian kontrak kerja, termasuk tujuan kontrak kerja, tanggung jawab auditor dan manajemen, dan keterbatasan dalam kontrak kerja tersebut. Menyusun strategi audit secara keseluruhan. Yang pertama, strategi pengauditan. Strategi harus
melanjutkan ke klien, masuk bagian-bagian yang memiliki risiko salah saji signifikan yang lebih. Kemudian yang kedua, auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah lokasi dan pengendalian internal klien yang sebelumnya dalam menyusun pendekatan awal pengauditan. 1. Memilih staf untuk kontrak kerja. Auditor harus merupakan yang kontrak kerja agar memenuhi standar audit yang berlaku umum dan untuk melakukan pengauditan secara efisien. Audit harus dilakukan oleh orang-orang atau yang memiliki pelatihan teknis yang memadai dan keahlian seorang auditor. 2. Mengevaluasi kebutuhan akan para ahli dari pihak luar. PSA 39, SA 336 memuat ketentuan untuk memilih ahli dalam mereka harus memilih pemahaman yang memadai atas bisnis klien untuk mengenali apakah dibutuhkan seorang ahli. Berikut memahami bisnis dan industri klien. Auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Faktor-faktor yang meningkatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien. Teknologi informasi menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan dan pemasok utama. Klien dalam memperluas usahanya secara global, seringkali melalui modal ventura dan aliansi strategis. Teknologi mempengaruhi proses internal klien, peningkatan dan ketepatan waktu informasi. Makin pentingnya SDM dan aset lainnya telah meningkatkan kompleksitas, akuntansi, dan pentingnya penilaian dan estimasi manajemen. Auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah pada klien. Industri dan lingkungan eksternal. Dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima. Beberapa risiko bawaan biasanya umum untuk semua klien di beberapa industri tertentu. Banyak industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus di mana auditor harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian, operasi dan proses bisnis. Mengunjungi pabrik dan kantor berguna dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik operasi bisnis klien. Identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam PSA nomor 34 dan SA 334 sebagai perusahaan terfiliasi utama atas perusahaan klien atau pihak manajemen dan tata kelola perusahaan, akte pendirian perusahaan dan peraturan-peraturan, etik, notulasi rapat, catatan resmi atas rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan pemegang saham. Tujuan dan strategi klien. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. 3. Kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Selanjutnya, menilai klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari pemahaman strategi atas bisnis dan industri klien untuk menilai resiko bisnis klien, yaitu resiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Selanjutnya, melakukan prosedur analisis awal. Audit bukan prosedur analisis
dengan baik di klien dan untuk menilai klien. Selanjutnya, kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan audit. Yang pertama, tujuan utama perencanaan adalah untuk mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien yang digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien, dan risiko salah saji materi dalam laporan keuangan. Yang kedua, selain itu ada 4 bagian tambahan. Selanjutnya, 4 bagian tambahan dari perencanaan audit. Yang pertama, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan. Yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketiga, mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang keempat, mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Itulah materi dari kelompok 5 tentang perencanaan audit. Sekian dari kami. Terima kasih.